Bismillahirrahmanirrahim. ATV kabar dakwah sunnah. Musik maksiat, yang bilang maksiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwamun min ummati yasilun al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif, akan ada dari umatku yang mereka menghalalkan sutra bagi laki, menghalalkan khamar, menghalalkan zina, dan menghalalkan alat musik. Al-ma'azif disebut dengan alat musik. Di sini Rasulullah SAW menggandengkan perkara-perkara yang haram, dan Rasulullah mengatakan akan ada yang menghalalkan. Ya, khamar ada yang menghalalkan dengan berbagai macam alasan. Ini minuman inilah, minuman anulah. Kain sutra bagi laki sudah banyak yang menghalalkan, nekat menghalalkan. Zina baru-baru pernah ada yang menghalalkan, yang pernah saya bantu dalam kajian khusus. Alat musik sudah banyak juga yang menghalalkan. Yang kedua, haramnya alat musik adalah ijma' ulama, 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki, semuanya mengharamkan alat musik, dan terutama yang keras dalam masalah ini adalah mazhab Syafi'i. Semua buku-buku dalam mazhab Syafi'i, buku fikih manapun, pasti menyebut tentang haramnya alat musik. Mereka hanya mengecualikan tentang rebana, itu pun tidak boleh ada alat musik di sekitarnya. Rebana murni yang biasa itu diperbolehkan karena datang keringanan akan hal tersebut. Nabi mengizinkan sebagian orang main alat duf, rebana ketika hari Id atau walimah, dan yang dikiaskan dengan yang semisalnya. Adapun alat musik seperti seruling, kecapi, semua ulama mengharamkan, termasuk ulama Syafi'iyah. Maka terkadang saya heran juga, ya, sebagian orang-orang ngaku-ngaku harus bermadhab. Saya bermadhab Syafi'i, tapi kalau sudah bicara musik dia tidak pakai madhab apa? Syafi'i. Dia tidak pakai madhab Syafi'i. Mulai ke madhab mana? Semua madhab mengharamkan. Semua madhab mengharamkan. Dan kalau kita tanya dia dosa besar atau dosa kecil, maka sudah ada fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar di madhab Syafi'i, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar. Dia masukkan main musik, mendengar musik termasuk dosa besar. Ini bukan fatwa saya, tapi fatwa ulama Syafi'iyah. Apa dia besar atau kecil, kita berusaha menghindari. Di antara hal yang benar melalaikan kita adalah musik, melalaikan kita dari akhirat. Saya ada hal lain yang saya renungkan tentang perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa musik menumbuhkan? Dan kenyataannya iya, orang banyak bermusik, tidak semua tapi banyak yang bermusik akhirnya zina, akhirnya minum khamar. Itu pasangannya. Musik kalau tanpa joget-joget sama perempuan, tanpa maka itu tidak klop, kurang pas, ya. Sehingga biasanya disertai dengan, tapi tidak semua, tapi dengan itu banyak, ya. Dan musik dan joget-joget fitrah manusia tidak suka. Dahulu beberapa tahun yang silam ada video sempat beredar, seorang sedang joget-joget terus meninggal dunia. Orang bilang su'ul khatimah. Su'ul khatimah, bukankah musik halal, joget boleh? Kok dibilang su'ul khatimah? Tapi fitrah manusia, kalau ada orang meninggal gitu, kira-kira gimana dia bilang? Pasti dia, meninggalnya nggak baik. Lagi joget kemudian apa? Meninggal. Fitrah dia menunjukkan tidak apa? Itu tidak benar, ya. Dan ini tersebar waktu itu sempat. Ya, gimana bilang su'ul khatimah? Nggak boleh. Musik boleh. Kalau kita lagi makan meninggal, su'ul khatimah? Enggak. Karena makan boleh atau tidak? Boleh. Kita mencium istri meninggal, su'ul khatimah? Enggak, mencium istri boleh, sunnah malah. Makanya tiba-tiba ada orang meninggal dalam kondisi joget dibilang su'ul khatimah. Karena fitrah manusia tahu itu tidak baik. Saya kembali lagi perkataan Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian serta alat musik menumbuhkan kemunafikan. Kenapa? Karena jiwa ini kita bertarung dengan jiwa hawa nafsu yang mengajak kita ke sana, mengajak kita kemari. Kalau kita biasa lalaikan, manjakan dengan alat musik, dia akan menjalar. Kita sudah biasa manjakan dia minta yang lainnya, ya. Tapi kalau kita selalu tahan, saya nggak mau, maka kita tidak mudah untuk nonton yang macam-macam, untuk macam-macam. Kenapa? Jiwa ini sudah sering kita kalahkan. Tapi kalau kita sering memanjakannya dan dia terbiasa dengan maksiat, sehingga akhirnya kita akan kalah dalam banyak hal. Wallahu alam, itu bisa saja makna dari Ibnu Mas'ud bahwasanya radhiyallahu anhu, bahwasanya musik menumbuhkan kemunafikan, ya. Dan musik benar-benar apa? Melalaikan, ya. Lihat aja orang musik di mana-mana, ya, banyak yang, ya, kacau, banyak yang ini, banyak yang anu, ya.